رسول الله سلام عليك يا رفيع الشر. الحمد لله الذي انزل على عبده الايه فيهدي فيكون من الظلمات الى النور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان tidak biasa soalnya itu. Selawat sekalian dan salam kepada Nabi Muhammad senantiasa berbahagia alam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa memberikan salat kepada beliau, insyaallah dia bermasalah di atas sisi Allah Subhanahu wa taala semoga kepada syafaat beliau amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak muslimin jemaah rahimakumullah, tidak memperpanjangkan mukadimah. Sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Raya Ittihadul Khairiyah Desa Kubang Jaya, yang kami hormati orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaAllah mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, puji dan syukur kembali sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih izinkan kita untuk bisa melaksanakan amal dan ibadah. Masih Allah berikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat maghrib. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal dan ibadah yang kita lakukan, baik yang bernilai sunnah maupun yang dinilai wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berselawat pula kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini adalah minggu yang kelima. Jadi biasanya kita pengajian ataupun wirid rutin kita diisi oleh para al-ustadz yang telah ditentukan. Minggu pertama, kedua dan ketiga serta yang keempat. Maka minggu yang kelima ini biasa diisi oleh al-ustadz kita. Kemarin Pak Imam menitipkan pesan. Ya, karena Pak Imam kita hari ini masih berada di Jogja. Ya. Jadi dititip pesan ya untuk mengisi. Maka untuk menunggu waktu Isya, kita coba berbagi, saling mengingatkan, bukan berarti menggurui, tetapi mengingatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhai dan Allah berkahi acara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa pembahasan kita pada malam hari ini? Malam hari ini kita akan mencoba mengemukakan doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah. Bahkan di dalam surat Yasin, ya, di dalam surat Yasin, buku Yasin yang dicetak itu hampir di dalam buku Yasin yang dicetak itu doa itu selalu ada. Apa judul doa itu? Doa selamat. Amak-amak di belakang tu laisonya ingin selamat. Ya, kalau ditanya awak ndak ada yang tak ingin selamat dah. Tak ada yang ingin bahagia, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Maka kadang-kadang doa itu selalu kita munajatkan kepada Allah. Ya, yang judul doa itu doa selamat. Bahkan setiap kita hafal doa daripada doa selamat tersebut. Kenapa kita selalu harus berdoa kepada Allah? Karena doa itu adalah kekuatan kita. Bahkan doa itu adalah bukhulnya ibadah. Maka selalu kita munajat kepada Allah, baik sehabis solat fardu, ketika solat malam, ya, bahkan ketika hujan turun pun kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena di saat hujan turun itu menjadi salah satu tempat yang paling mustajabah dalam berdoa. Ya, tapi awak kadang-kadang turun hujan ndak berdoa dah. Kadang-kadang mengeluh, "Lah hujan puluh hari ko." Ya. Padahal apa yang diajarkan kepada kita? Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika turun hujan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan air yang turun ini lewat hujan menjadi bermanfaat bukan untuk manusia saja, bukan hanya untuk tumbuhan-tumbuhan saja, bukan hanya untuk hewan saja, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini membutuhkan terhadap air. Ya, tapi awak itulah masalahnya. Turun hujan mengeluh jua, angin panas mengeluh jua. Hujan panas pun lobialah. Hujan panas be ko takonang dah ambo. Kalau amak-amak awak dulu jan ko lumana. Apa sebab? Copek domam. Ya, ini masalahnya. Padahal kita dianjurkan. Maka doa yang selalu kita munajat kepada Allah adalah doa agar kita selamat. Apa bunyi doanya? Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ada yang menambah wad dunya wal akhirah. Apa maknanya? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami meminta akan Engkau. Itu doa bersama. Kalau doa seorang awak, Allahumma inni as'aluka. Tu kalau seorang awak berdoa jan Allahumma inna nas'aluka. Tapi Allahumma inni as'aluka. Jadi doa bersama Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami meminta akan Engkau. Apa yang kita minta? Salamatan fid din wad dunya wal akhirah.
meminta kita kepada Allah agar Allah selamatkan agama baik di dunia maupun akhirat. Kio-kio Pak, ada ndak orang yang tak selamat agamanya kini? Maksudnya selamat agama itu adalah istiqomah ala dinil, di atas agama. Istiqomah menjalankan syariat agama, menjalankan berbagai macam bentuk aturan-aturan agama. Itulah yang minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam agama yang mulia, dan Allah matikan kita dalam agama yang mulia. Sesuai yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita perlu meminta agar Allah selamatkan agama. Karena agama yang sudah ada dalam diri kita itu fitrah, yang pada dasarnya ketika kita dilahirkan oleh amak kita, agama itu telah kita bawa. Itulah fitrah. Kullu mauludin yuladin alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu membawa agama yang mulia. Maka tergantung orang tuanya mau dijadikan apa anak itu. Mau jadikan Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi, rata-rata anaknya juga Yahudi. Kalau anak maknya Nasrani, anaknya pun jadi Nasrani, tergantung orang tuanya. Maka kita sebagai agama yang mulia, agama yang Islam, ya, agama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka iko harus terselamatkan dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada anak kita lahir, ada cucu kita lahir, apa pertama yang kita perdengarkan di telinganya adalah bahasa agama. Agama itu apa? Keyakinan, akidah, keyakinan yang kita anut. Maka rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat itu adalah satu keyakinan, ya, tak boleh dirubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ada lahir anak, setelah dibersihkan beko dek bidannya, setelah dibersihkan oleh petugas rumah sakitnya, digendong oleh ayahnya, dibisikkan di telinganya. Apa yang dibisikkan? Bahasa akidah, bahasa iman, dan itu sebenarnya adalah meluruskan fitrah agama yang sudah ada di dalam diri seorang anak. Ya, padahal kio-kio Ustaz Mubarak ketika itu lata dongeng ndak ada anak tu. Kalau pendengaran indranya ketika kita azankan, olun, karena belum berfungsi. Ya, indra penglihatan ketika lahir belum berfungsi, pendengaran belum berfungsi, ya. Yang berfungsi ketika itu apa? Rasa. Ketika ada sakit dia menangis. Ya. Jadi kenapa kita bisikkan di telinganya suara azan? Bahkan sebagian ulama mengatakan suara iqamah kalau anak perempuan itu tidak kita permasalahkan. Ya, intinya apa? Mengembangkan kembali, membangkitkan kembali bagaimana nur iman yang ada pada diri seorang anak, fitrahnya adalah agama, agar menjadi agama yang lurus. Itulah dibisikkan. Kini dianggap-anggap enteng pula di orang sebagian. Apalagi ayah-ayah muda, amak-amak muda. Kini kok lahir anaknya di rumah sakit, ndak terkonang azan deknya lu dah. Yang terkonang deknya apa? Ambil handphone dulu. Handphone anak aku dalam bodong dokter je boh, dipoto anak tadi. Beko masuk Facebook, masuk KWA statusnya. Alhamdulillah telah lahir anak yang kedua kami, berat badan 3,2, panjang 48 cm. Ya, itu dulu yang dibagi deknya. Ya. Padahal yang harus diperdengarkan pertama itu dulu seharusnya adalah meluruskan fitrah agama yang ada dalam diri seorang anak. Maka setelah berjalannya waktu dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, meningkat remaja, dewasa, di sini nanti akan terlihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan nampak nanti mana bisikan yang sesungguhnya lahir daripada hati seorang ayah akan terlihat nanti.
Apalagi kalau ayah-ayah yang tak pandai azan iko bahayu. Buktinya apa? Ketika nanti anak iko olah godang, ala meningkatnya anak-anak umur-umur lantik 5 tahun 6 tahun, tadongau dia suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa aduh. Koneksi langsung. Kenapa koneksi itu langsung? Karena di saat pertama yang dia dengarkan dulu ketika dia lahir adalah suara azan. Walaupun ketika itu tidak indranya mendengar, pendengaran telinga belum ada, tetapi ketika signal itu sudah ada di dalam hati seorang anak, ketika dia nanti berkembang dan berkembang, rasa itu akan kembali muncul di dalam dirinya. Model koneksi itu tidak perlu lagi dipaksa terdengar dirinya. Ikolah dulu suara yang pertama ambo dengar. Maka akhirnya apa? Dia sadar ternyata iko adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iko adalah akidah. Ternyata iko adalah bahasa-bahasa iman. Dan akhirnya apa? Akan terrealisasi dalam hidupnya. Dongau deknya suara azan ke masajinya. Dongau deknya suara azan sumayang jemaahnya. Jadi khawatir kita, Pak. Kalau ada tadongau suara azan deknya ndak ada koneksi ketik jo di hatinya korang. Jan-jan dulu ndak dia diazankan de orang tuanya dah. Kau yang khawatir gitu. Ya, karena ada sentuhan. Ya, sebagian memang tak ada. Tapi kadang-kadang sebagian ada jo diazankan, tetapi kenapa tak bisa memenuhi panggilan itu? Ikolah agama yang tidak selamat. Maka kita meminta kepada Allah bagaimana agama yang ada di dalam diri kita agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan fitrahnya. Kita minta kepada Allah, Allah istiqomahkan baik di dunia maupun nanti di akhirat agama yang pertama. Yang kedua, setelah kita minta kepada Allah selamatkan agama dunia dan akhirat, wal afiatan fil jasad, sehatkan jasad, sehatkan jasmani. Kenapa kita minta sehat jasmani, sehat fisik awak? Karena sehatnya fisik, sehatnya jasmani, ya, di situ kesempurnaan ibadah. Ya, sehatnya fisik terletak kesempurnaan ibadah. Bahkan kalau kata orang barat, di dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang di dalam tubuh yang kuat terdapat akal yang sehat. Ya, sehat fisikku perlu, ya, harus. Karena dalam sembahyang pun awak, solat awak, tapi kalau ndak sehat dah, asam urat kambuh, kio rukuknya sempurna ndak? Duduk beko atahiyatnya sempurna ndak? Ndak. Kenapa? Karena sudah ada masalah. Itu baru bagian daripada fisik itu. Apalagi kalau sudah keseluruhannya. Apalagi bagian mesinnya. Apa sakitnya? Komplikasi. Kalau lah komplikasi itu apa tuh? Yo piston lah kau naik. Apa lagi? Stang korek aslah kau naik. Yo sodo lah kau naik lah bermasalah. Diganti ndak lo ada suku cadang doh. Itu masalahnya. Ya, jadi akhirnya apa? Ibadah pun bermasalah. Jarang awak kaunya sembahyang tu. Walaupun sembahyang kau boleh duduk, boleh awak berguling, tapi kalau lah sakit ndak tolok togak lagi, ndak tolok duduk lagi. Jarang yang bisa melakukan solat kau bergulingnya. Ya, kalau ditanya mungkin pernah ndak? Kalau lah sakit tinggal langsung. Ya. Kalau kita survei umpamanya, bapak pernah sakit? Pernah ndak bisa sembahyang togak? Pernah sembahyang duduk? Pernah. Tapi kalau ndak tolok duduk leh, pernah ndak sembahyang guling? Itu golaknya doh. Kenapa tidak dilakukan? Itu baru fisik. Jadi perlu kesehatan fisik, perlu kebugaran fisik jasmani untuk memaksimalkan ibadah. Ya, memang tidak menjadi patokan 100%. Yang jelas itu adalah
kesehatan rohani. Tapi kesehatan fisik harus kita jaga. Jadi minta kepada Allah wal afiatan fil jasad, berikan kesehatan pada jasad. Terus yang ketiga, waziyadatan fil ilmi. Kita minta kepada Allah agar selalu ditambah ilmu. Kio-kio kalau ndak datang awak pengajian majelis taklim, ndak datang awak wirid, bertambah ndak ilmu. Kadang-kadang lah datang je awak ndak juga tambahnya dah. Apalagi tak datang. Lah duduk je awak. Beko ditanya orang, apa kaji tadi itu? Entahlah yo. Yo sama je kadang-kadang. Jadi salah satu jalannya apa? Di mana ada pengajian, di mana ada majelis-majelis, di mana orang belajar, kita hadir. Karena tidak terbatas. Menuntut ilmu itu pun hukumnya wajib, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Waktunya pun hadis yang populer yang selalu kita dengar, minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Dalam artian apa? Menuntut ilmu tidak ada batasnya, kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan. Maka kita selalu meminta kepada Allah waziyadatan fil ilmi, ditambah ilmu, lewat tambah ilmu bertambah pula amal. Jangan bertambah ilmu tapi amal semakin kurang. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, apalagi yang kita minta kepada Allah, wa barakatan fir rizki, keberkahan daripada rezeki. Kalau bahasa awaknya barokah. Apa barokah itu? Merasa senang dengan apa yang kita punya. Puas kita. Ya, merasa ikhlas kita, itulah berkah, merasa cukup kita. Maka ketika ada anak kita menikah, kemenakan kita menikah, apa doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Yang diminta apa? Berkahi kedua-duanya. Ya. Bagaimana rumah tangganya berkah, nyaman rumah tangganya. Ini diminta. Lahir anak beko, apa yang diminta? Anak yang berkah, soleh dan soleha. Rizki yang Allah berikan, rizki yang berkah, yang berbentuk harta. Rumah yang ditempati, rumah yang berkah. Umur yang Allah berikan, umur yang berkah. Kesehatan yang Allah berikan, kesehatan yang berkah. Inilah sebenarnya kunci. Jadi kita minta kepada Allah wa barakatan fir rizki, keberkahan daripada rezeki. Karena rezeki itu dapat menantu rezeki, dapat cucu rezeki, ya, dapat rumah rezeki, kesehatan rezeki, umur rezeki. Jadi kita minta kepada Allah berkah. Kau yang keempat. Yang kelima, wa taubatan qabalal maut, taubat sebelum mati. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah berpesan, sesungguhnya Allah menerima taubat umatmu, kata Jibril, 1 tahun sebelum dia mati. 1 tahun sebelum kita mati bertobat, kita diterima oleh Allah taubat. Apa jawaban daripada Nabi Muhammad, wahai Jibril? 1 tahun itu adalah waktu yang panjang, waktu yang lama bagi umatku. Akhirnya Jibril balik kembali dan turun kembali menjumpai Rasulullah SAW. Wahai Nabiullah Muhammad, Allah menerima taubat umatmu 1 bulan sebelum dia mati. Pengurangan. Apa jawaban dari Nabi Muhammad? 1 bulan itu pun adalah umatku lalai. Dalam 1 bulan itu dia banyak lupa. Waktu yang panjang. Balik lagi. Datang Jibril lagi, wahai Muhammad, Allah menerima taubat umatmu 1 minggu sebelum dia mati. Seminggu sebelum mati bertobatnya di timur. Apa
Apa jawaban Nabi Muhammad? Sama. 1 minggu itu pun adalah waktu yang panjang, waktu yang lama bagi umatku, minta pengurangannya lagi. Naik turun lagi. Wahai Muhammad, Allah menerima taubat umatmu 1 hari sebelum dia mati. Asalnya 1 hari itu Pak, sebelum awak mati, lama tak? Lama tak, tentu dia awak kan mati dah dong. Itu masalah. Kalau kan tentu dia awak tak perlu menunggu sehari itu dah. Kalau awak tentu dia awak bila kan mati, ambo yakin. Ya, ndak kan ada awak bau sahur lain. Tentu dia awak bulan besok awak kan mati. Kok abang kok fotokopinya tutui fotokopi tu. Kok ada piti kini serokan. Kenapa sebablah tentu kan mati. Tapi masalah awak nak tentu. Tapi apa jawaban daripada Nabi Muhammad? 1 hari itu pun adalah waktu yang lama bagi umatku. Akhirnya datang yang terakhir malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah menerima taubat umatmu sebelum ruhnya berada di gharghar, di tenggorokan. Maka Allah menerima taubatnya. Maka akhirnya jadi bahasa di awak, bila terakhir ditimo taubat sebelum kita dalam keadaan nazak sakaratul maut. Tapi pertanyaannya, menunggu itu awak dulu baru bertobat? Kan itu masalah. Kan ditunggulah itu dulu. Baru bertobat itu ndak ada dulu. Ya. Inilah yang harus selalu kita renungkan. Jadi kita minta selalu kepada Allah agar Allah berikan taubat yang nasuha. Bagaimana agar taubat kita diterima? Tentu kita bertaubat, beristighfar kita, bahkan bangun kita tengah malam mandi taubat, solat sunat taubat, menyesal perbuatan kita yang salah, perbuatan kita yang melanggar aturan agama. Minta ampun kepada Allah dan tanamkan di dalam diri kita bahwa kita beriktikad takkan mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Itulah yang kita minta kepada Allah, taubat sebelum mati. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang keberapa tadi itu Pak? Kelima. Yang keenam apa lagi yang kita minta? Warahmatan indal maut. Kasih sayang Allah, rahmat Allah ketika mati. Kerana mati itu sakitnya dalam sejarah yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kita minta agar Allah berikan kasih sayangnya ketika kita mati. Bahkan orang-orang tua wak dulu kan tasawuf dia. Sakit mati dia citonya kok. Cendok kambing dikuliti idui-iduinya. Ya. Tak model apa lo sakit kambing dia dikuliti idui-idui entah ajalah. Ndak lo joleh dak awak dah. Tapi itu kan membayangkan. Bahkan sejarah yang disampaikan dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi Idris, karena dalam riwayat Nabi Idris itu sudah pernah mencoba mati. Karena nyodokek dengan malaikat Israel. Ternyata kalau dokek kok bisa yo nego-nego. Jangan kan yang lain le Pak. Mati pun rupanya bisa cuma minta. Kalau lah ada memo tu. Ya. Apalagi kalau masalah proyek atau santai tu. Mati pun bisa yo nego, bisa yo dicuba-cuba kalau ada orang dalam. Ya. Jadi sudah mencoba. Apa jawabannya ketika sudah mati? Nabi Idris tadi ketikanya sudah mati, terus ditiupkan lagi ruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ditanya, model apa sakit mati dia Nabi Idris? Apa jawabannya? Kok tentu dek dan sakit mati ndak nio dan untuk mencuba mati dia dong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya hari itu dicabut ruh, dicabut nyawa, 300.000 tahun yang akan datang masih terasa sakitnya ketika sakaratul maut. Padahal caranya, cara mencabut nyawa daripada Nabi Idris ketika itu dengan cara kawan. Elok-elok, mulai dari ujung kaki, kau cerita, hikayat riwayat yang disampaikan. Ditarik dari ujung kaki sampai ke lutut menanggung sakit.
Bonti pulau di situ dulu. Lah agak-agak aman ketek. Ya ulbalanji pulau balik. Dari lutut sampai ke pusar mamoki. Nabi Idris tadi menanggung sakit. Sampai ke pusar, lanjut sampai di tenggorokan. Apa kata malaikat Nabi Idris? Jangan dilanjutkan jualai malaikat Israel katanya. Kata jawab malaikat Israel, olah tanggung pulau Idris katanya. Ya. Tadi Nabi Idris kan mah inyo pulau ngotot no ndak mencuba mati. Disampaikan. Jadi bagaimana kita menginginkan rahmat Allah ketika mati? Karena kepedihan mati sangat luar biasa. Maka akhirnya kita tengok kadang-kadang banyak yang kita saksikan terhadap peristiwa daripada kematian. Jadi kita meminta kepada Allah, Allah berikan kasih sayang ketika mati. Terus selanjutnya apa lagi doa kita kepada Allah? Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah mati. Taubat sebelum mati, kasih sayang ketika mati, ampunan setelah mati. Ikulah orang husnul khatimah. Ikulah yang selalu kita inginkan kepada Allah. Allahumma tahtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan sebaik-baik penutup. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau tutup, jangan engkau sudahi kehidupan kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Maka dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perihal orang-orang yang Allah matikan dalam keadaan baik dengan husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada sebagian orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, yang dimatikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Lalu siapa mereka yang dimatikan dalam keadaan baik? Menurut Imam Ad-Daqqa, orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah adalah orang-orang yang selalu mengingat terhadap mati itu sendiri. Awak menginginkan mati dalam keadaan elok? Apa usaha yang kita lakukan agar kita mati dalam keadaan elok? Mengingek kepada mati. Tapi apakah sekedar mengingek aja? Duduk pagi-pagi beko monong kita. Awak kan mati jonyo. Beko sore monong pulau balik. Mangonang mati cik lo. Model itu aja nya. Ndak. Apa bukti orang-orang tersebut mengingat kepada mati? Apa wujud nyata kalau orang itu benar-benar dia zikrul maut, mengingat terhadap kematian, pemisah daripada segala bentuk kenikmatan? Apa buktinya? Kuat imannya, semangat ibadahnya. Jadi yang datang-datang malam kau, itulah buktinya. Kalau inyo kau memang tak konang de inyo mati. Ya, kau bukti. Tengoklah. Yang tak konang mati dah cubalah tengok. Bukan faktor dokek jauh rumah dari masoji, nah itu faktornya dah. Ya, tapi faktor lupa kepada mati. Jadi kalau ingat kepada mati, buktinya adalah iman kita perkuat, amal kita perbaiki. Maka kita insyaAllah akan Allah matikan dalam keadaan tayyibin. Iko yang ketujuan. Kita minta kepada Allah, Allah berikan ampunan setelah mati. Terus yang kedelapan, apa doa kita? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Keringanan ketika kita sakaratul maut. Itulah bahasa yang selalu dibisikkan di telinga kita ketika di telinga orang-orang yang hendak meninggal dunia. Dibisikkan oleh orang-orang yang terdekat. Tujuannya apa? Agar dipermudahkan sakaratul maut, bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau Pak Bapak besok atau Ibu membimbing keluarga kita dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, bisikkan ke telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Jangan terlalu copik, kasih jedah dokek ke telingonya. Tapi kalau lah nampak perjalanannya, tapi kalau bahasa awaknya
tasodunya nya. Aku lah doki apa aku habisin kayaknya aku bohonginnya baik kau. Kalau lah nampak jalan nampaknya, ya kan bisa tu dibedakan. Didekatkan ke telinganya. La ilaha illallah. Jangan dipaksa. Kau ditopuk-topuknya ikut mo. Tidak. Biar aja inyong mengolah. Biar aja inyong berfikir. Dan pemikirannya ketika itu tidak seperti sebelumnya. Kasih jeda. Setelah kita bisikkan berhenti sejenak. Setelah itu nanti dibisikkan lagi. Karena semakin sering kita bisikkan, kalau tidak pakai jeda, berat nanti bagi orang yang hendak sakaratul maut untuk mengikutinya. Itu kaifiat bimbingan untuk sakaratul maut. Kalau nak dicuba, boleh. Beko cuba di rumah, beko Ustaz Mubarak. Sampean ke rumah, cuba-cuba ke telinga abang kau tak dia ya. Ya. Lai bisa nak mengikutkannya atau enggak ya. Ya. Kalau pai beko kan tak masalah dah. Itulah yang husnul khatimah dah. Ya. Ni. Jadi ringan ketika sakaratul maut. Kalaulah sekiranya kita meminta ada orang yang ringan sakaratul maut, tentu ada orang yang sulit sakaratul mautnya. Dan memang tak bisa kita pungkiri sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul, ketika dalam keadaan sakaratul maut, apa yang akan hadir? Kebiasaan kita. Apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan copeknya datang ketika sakaratul maut. Dan di saat sakaratul maut itulah perperangan yang sangat luar biasa. Maka kembali kepada dasarnya, ketika selamat agama tadi, maka perperangan itu akan berhasil kita hadapi. Jadi dasarnya adalah agama. Maka kita selalu berharap. Terus yang terakhir, doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah ketika sedang Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Dijauhkan daripada neraka, ya, wan najata minan nar wal af, dan keampunan Allah, dan mendapatkan keringanan hisab, perhitungan di hadapan Allah. Karena awak ikut tidak ada satupun yang akan lewat yang akan terlepas daripada hisab, perhitungan. Yaumil ba'as, hari berbangkit dari kubur. Yaumil mahsyar, hari perkumpulan. Yaumil hisab, hari perhitungan. Dipilih antara kebaikan dan keburukan. Setelah dipilah kebaikan dan keburukan, yaumil mizan, hari pertimbangan. Mana yang boleh antara elok je buat, dosa je pahala. Setelah itu yaumil jaza, hari pembalasan, surga dan neraka. Jadi kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dari neraka, ya, diberikan kemaafan dan keampunan daripada dosa, dan dibebaskan daripada hisab. Kalau Allah hindarkan dari neraka, Allah berikan keampunan, Allah ringankan hisab, tentu tempat balasannya adalah syurga. Inilah tempat yang bahagia, yang khalidina fiha, kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau sekiranya tak tentu di awak arti assalamualaikum doa yang selalu kita munajatkan, itulah inti dan makna daripada doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama, wal afiatan fil jasad, sihatkan jasad, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan ketika sakaratul maut, wan najata minan nari wal afwa indal hisab, bebas dari neraka, mendapatkan keampunan dan ringan daripada hisab. Mudah-mudahan segala doa yang kita munajatkan kepada Allah, doa dalam kesendirian ataupun doa dalam berjamaah, mudah-mudahan selalu Allah ijabah dan Allah kabulkan, dan Allah berikan keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja kajian singkat kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Di mana kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari kami sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.